Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khatratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa dzurriyyati wa li baiti syai'illah lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Illa hadratil Syekh Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Zainuddin Al-Hujjatul Islam bi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Katasawwa ruha wa nawara dariha wa nafa'ana wal muslimin bi ulumi amin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil masyayikhin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi fid darain. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya yang kemarin. Wa jami'u adillatin. Wa jami'u adillatit tauhidi mawjudun asluha fi kitabillahi subhanahu wa qad dzakaraha syuyukhuna radhiyallahu anhum fi kitabihim alladzi sannafuha fi usulid dayanati wa 'alal jumlati kullu ma la ta'manu al-halaka fi jahlihi fa talabu ilmihi farbun la yusawwigu laka tarkuhu fa hadhihi wabillahi taufiqu wa ammal ladzi yata'ayyanu farbuhu min ilmi sirri fama'rifatu mawajibihi wa manahihi hatta yakhsula laka ta'zimullahi ta'ala wal ikhlasu lahu wan niyyatu wa salamatul amali. Wa jami'u dzalika ya'ti fi kitabina hadza insyaallahu azza wa jalla. Wa amma ma yata'ayyanu min ilmi syari'ati fa kullu ma yata'ayyanu 'alaika fardu fi'lihi wajaba 'alaika ma'rifatu litu'addihi wa illa fala fadha hattu ma yalzamul abda tahsiluhu minal ilmi la mahalata wa ta'ayyanu farbu bi haitsu la budda laka min dzalika fa in qulta fa hal yaftaribu alayya an ata'allama
ata'allama min ilmi tauhidi ama ankusu. Ama angkubu ama angkubu bi jami'a milalil kufri wa alzamuhum hujjatal islami wa angkubu bi jami'al bid'ai wa ulzimuhum hujjatas sanati. Langsung saya artikan nggih. Wa jami'u adillati tauhid, dan seluruh risalah tauhid itu benar ada. Asalnya itu ada pada kitabnya Allah berupa Al-Qur'an dan lain-lain. Waqad dzakaraha, telah disebutkan, guru kita telah menyebutkan, semoga Allah meridhoi, dalam kitabnya yang dimana beliau itu mengarang kitab Ushulud Dayanati, beberapa asal kitab, namanya itu kitab Ushulud Dayanati. Artinya Ushulud Dayanati itu beberapa asal yang menetapi agama. Wa alal jumlati, dan pada suatu jumlah atau kumpulan yang lain, sesungguhnya semua perkara yang tidak aman bagimu adalah suatu kerusakan yang berasal dari ketidaktahuanmu. Maka carilah ilmu, itu hukumnya wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Perkara jumlah ini atau suatu kalimat ini, suatu perkataan ini, fatwa ini, itu adalah jumlah yang disifati, jumlah mausufah atas kewajiban. Kenapa dinamakan mausufah? Karena mausufah itu kan adanya suatu ketidaktahuan kerusakan, ketidaktahuan jalan ibadah, ketidaktahuan diri, ketidaktahuan menjadi hamba, maka ditarik menjadi mausufah, yang dimana ada kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Setiap manapun kamu berjalan, setiap manapun kamu meneduh, itu harus ada ilmu. Karena apa? Karena pasti kamu akan menjadikan kerusakan. Karena ketidaktahuanmu itu akan menjadikan kamu kerusakan. Wabillahi taufik, dan kepada Allah itu sebaik-baik akan memberikan taufik. Wa ammal ladzi, adapun kewajiban yang telah ditentukan kepada ilmu sir, ilmu hati, itu ada kriteria, ada tanda-tanda kewajibannya Allah, tanda-tanda sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kewajiban menentukan ilmu sir, ilmu di dalam hati, itu bisa ditandai, bisa dilihat dari seberapa besar kamu mengetahui kewajibannya Allah, seberapa besar kamu mengetahui larangannya Allah, hingga ada kemunculan pada diri kamu suatu takzim kepada Allah, suatu ikhlas kepada Allah, suatu niat yang bersih kepada Allah, suatu amal yang telah terselamatkan, yang telah lakukan pada dirimu kepada Allah. Jadi ilmu sir,
itu harus kamu selamatkan kewajibannya. Dengan apa? Dengan pengetahuanmu mengenai kewajibannya Allah, pengetahuanmu tentang apa yang dilarang oleh Allah, tentang hingga bisa menghasilkan takwim. Wa jami'u dzalika, dan keseluruhan dari kewajiban dan larangan yang diberikan oleh Allah itu telah ditetapkan, telah diterterakan, telah dituliskan pada kitab kita. Kitab kita ya kitabnya musannif ini. Insya Allah, semoga Allah memberikan kuasanya. Wa amma ma yata'ayyanu min ilmi syariati. Adapun perkara yang menentukan kewajiban yang terdiri dari ilmu syariat itu adalah setiap perkara yang menentukanmu atas kewajiban untuk mengerjakannya. Wajib bagimu untuk mengetahuinya, wajib kamu untuk mendatanginya. Wajib mengetahui, wajib melakukan, wajib untuk mendatanginya. Seperti apa? Seperti bersuci, seperti sholat, puasa, haji, zakat, jihad, dan lain-lain. Maka tatkala kewajiban itu telah ada, maka wajib juga kamu untuk menjalankannya. Jikalau tidak, maka tidak wajib. Maksudnya gini, maka kalau kewajiban itu telah ada, wajib ini bagi seluruh umat muslim itu wajib. Tapi wajibnya ini, kamu ini wajib haji. Mampu apa enggak? Kalau mampu ya wajib untuk mendatanginya, wajib. Nah, jikalau tidak mampu, jikalau tidak bisa ada atau menetapkan pada diri kamu untuk berhaji dari segi dana, kemampuan, maka ya juga tidak wajib. Tapi pasti ada kewajiban nanti. Fahada hattu ma yalzamul abda. Maka yang telah disebutkan tadi adalah batasan-batasan yang dimana harus dimiliki bagi hamba untuk mencapai keberhasilannya dalam mencari ilmu secara pasti, dan ada kewajibannya sekiranya wajib bagi hamba untuk adanya keberhasilan mencapai suatu ilmu dan amal. Fa in qulta, maka tatkala kamu mengucapkan fa'al yuftarabu, maka apakah ada kewajiban, apakah diwajibkan bagiku untuk aku belajar tentang ilmu tauhid, untuk apakah juga diwajibkan kepadaku untuk belajar ilmu tauhid? Apakah ada perkara yang telah aku rusak keseluruhannya dari agama, dari kekufuran, dan aku menetapkannya
Saya ulang lagi. Maka tatkala kamu mengucapkan, maka apakah diwajibkan kepadaku untuk mengetahui, untuk belajar tentang ilmu tauhid? Itu suatu pertanyaan. Ada seseorang yang bertanya sedemikian itu. Apakah suatu perkara tersebut aku merusak sebagian atau keseluruhan dari agama orang kafir, dan aku menetapkan, mewajibkan kepada orang kafir atas hujah Islam, atau menyebarkanlah, mensiarkan, dan aku akan merusak pada seluruh ahli bid'ah, dan aku menetapkan kepada hujah sanah, hujah sunnah, hujah sunnah. Intinya gini, apakah aku harus diwajibkan untuk belajar ilmu tauhid, dan apakah aku akan menyebarkan dakwah merusak keseluruhan agama kafir, dan aku menetapkan agama Islam, menyebarkan agama Islam, dan aku merusak keseluruhan ahli bid'ah, dan aku mewajibkan kepada ahli bid'ah itu untuk mempelajari hujah sanah, hujah sunnah. Hujah sunnah ya seperti ahli sunnah, pembelajaran ahli sunnah. Ya seperti perkara-perkara wajib dan perkara sunnah ya dilakukan ahli sunnah wal jamaah, itu semuanya bukan termasuk dari perkara-perkara yang dimunculkan dari ahli bid'ah. Maka dijawab, maka ketahuilah bahwasanya pembelajaran atau belajar ilmu maka ketahuilah bahwasanya belajar ilmu yang telah ada tujuannya sedemikian di atas, yang seperti merusak keseluruhan agama kafir, ya istilahnya menyebarkan lah, itu hukumnya fardu kifayah. Maka tatkala perkara tersebut telah ada dan dibenarkan keyakinannya dalam usuluddin, bukan yang lain, maksudnya gini, pembelajaran ilmu itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kenapa dinamakan fardu kifayah? Karena apa? Karena sudah ada suatu perkara yang telah dibenarkan keyakinannya pada pokoknya agama, bukan yang lain. Maksudnya jikalau satu desa itu sudah, atau satu agama itu ada satu atau dua orang, tiga orang yang telah membenarkan keyakinannya, ya sudah, itu tidak termasuk fardu ain yang wajib dilakukan oleh satu persatu, hanya fardu kifayah saja. Dan sedemikian wakadha, dan sedemikian fardu kifayah itu tidak tertentu pada pengetahuan yang sampai mencapai cabang-cabangnya ilmu tauhid dan ilmu-ilmu dan beberapa masalah dan beberapa masalah-masalah yang lembut yang tidak bisa dilihat
itu bukan mencapai sampai, itu bukan mengenai tentang pengetahuan cabang-cabangnya ilmu tauhid dan perkara yang lembut dan juga perkara yang mendatangkan kepada keseluruhannya masalah tauhid, bukan. Jadi kewajiban fardu kifayah ini terletak pada seseorang yang telah mampu membenarkan pada suatu negara, yang telah menyebarkan agama, yang telah menyebarkan ahli sunnah, yang tidak agar melakukan ahli bid'ah, itu sudah gugur kewajibannya. Tapi itu tidak bisa mencapai kepada ilmu kewajiban fardu kifayah tadi tidak bisa mencapai kewajiban mengenai ilmu tauhid. Jikalau kewajiban ilmu tauhid itu beda lagi hukumnya, tapi hukumnya tetap fardu ain. Beda dengan yang menyebarkan agama, itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yang harus dilakukan, kalau tidak ada dosa semua. Kalau ada ya misal satu kampung, misal satu desa, satu RT, kalau tidak ada ya dosa. Naam, benar. Naam, benar. Jika tidak ada kewajiban untuk mengetahui macam-macamnya ilmu tauhid, tatkala kamu memberlakukan benar. Contohnya gimana? Persamaannya gimana? Jikalau kamu memberlakukan perkara syubhat pada diri kamu, yang dimana itu pada pokoknya agama, kamu takut adanya suatu bahaya nantinya pada keyakinanmu, maka benar. Mengudari atau memecah belah atau mencari pembenahan pada perkara syubhat itu lebih bisa sering terjadi dari kalam yang mencukupi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, pertanyaan tadi kan gini, pengetahuan ilmu tauhid itu tidak bisa digapai dengan fardu kifayah, kewajiban fardu kifayah. Bahwasanya pengertian ilmu tauhid itu adalah ilmu individu, fardu ain yang harus dilakukan pada semua orang. Persamaannya gimana? Jikalau kamu pada diri kamu itu ada perkaranya syubhat yang belum, di mana perlakuan kamu, di mana kegiatan kamu, di mana aktivitas kamu, ini pasti ada kesamaran-kesamaran tentang pokoknya agama. Misal, kamu ini melakukan pekerjaan yang sehingganya kamu ini membuat lupa kepada yang di atas, kepada Allah. Pokoknya agama yang bisa menjuru kepada pokoknya agama. Kamu takut nantinya jikalau kamu sering melakukan aktivitas kegiatan itu akan membahayakan kepada keyakinanmu. Kemana keyakinanku kalau aku sering melupakannya, melakukan aktivitas tanpa adanya ingat kepadanya. Fata'ayyanu, maka benar, wajib
membongkar suatu subhat itu adalah hukumnya wajib, yang dimana harus terjadi dari kalam yang mencukupi. Maksudnya kamu harus menyebutkan, kamu harus ingat, kamu harus berzikir, beristighosah, kamu harus mengucapkan bahwasanya ini adalah larangannya Allah, ini adalah kewajibannya Allah. Kita harus selalu ingat kewajibannya. Kita harus selalu membongkar subhat-subhat yang tidak bisa kita ambil, seperti lupa. Kita melakukan kegiatan ini kok sering lupa. Kita melakukan kerja ini kok sering lupa kepadanya. Itu kan subhat-subhat. Dan kita harus bongkar. Bongkarnya gimana? Bongkarnya adalah mendatangkan kalimat yang mencukupi. Apa? Ya dari nasihat. Apa? Ya dari kalam kesadaran kita. Oh iya, aku kok sering lupa kepadanya. Kapan aku ingat? Itu adalah subhat-subhat. Maka tidak bisa itu dicapai dengan fardu kifayah. Satu desa hanya satu orang saja itu tidak bisa. Tapi dilakukan pada seorang sendirinya saja. Bahwasanya kita harus membongkar subhat itu. Bahwasanya kita harus mendatangkan kalimat yang bisa mencukupi untuk mampu membongkar, mengobak-abik apa perkara subhat tadi, yang dimana juga bisa menguatkan keyakinanmu kepada usuluddin, kepada Allah. Allah alam bisawab.